otak-otak gaya baru, nyonya style. Ada spicy-spicy-nya, bumbu-bumbunya. Ngomong dong ya. Apa rasanya? Ayo Giting, Indonesia. Hebat nih, wajar aja menang Piala Thomas. Emang jago-jago. Uber kita juga jago. Mudah-mudahan nanti menang lagi ya. Wah. Nonton apaan sih, Kak? Seru banget kayaknya teriak-teriak gitu. Nonton poli nggak lihat dari tadi? Kok poli sih? Ya badminton dong, pakai nanya. Lagi kamu ngapain sih datang sini? Mau main badminton? Coba lihat raketnya. Emang kamu bisa main badminton? Ya bisa Coba, lah. coba. Duduk. Aku tuh suka banget badminton tahu. Kamu suka main badminton? Suka banget. Siapa tunggal putra pertama yang main di Piala Thomas Indonesia, siapa namanya? Emangnya kakak tahu? Antoni Sinisuka Ginting. Kalau nonton badminton, ya kemarin kan Piala Thomas sudah menang nih. Iya. Kita mau kasih selamat juga ya buat tim putra Congratulations. Indonesia. Cuman kalau di sini kan tempatnya kamu buat kita tantangin untuk masak. Gimana sih? Ya udah jangan marah-marah dong, santai. Udah, dong, raketnya sabar simpen di dong. sini. Kamu ikut sama aku karena kita mau nantangin kamu buat masak. Siap ya? Aku sih siap. Bener ya? Kita ketemu sama Chef Edwin Lau. Oke, doain aku ya. Dari hasil polling pemirsa mendadak chef, ternyata ikanlah pemenangnya. Oke guys, langsung aja kita lihat olahan ikan seperti apa yang akan dibuat oleh Chef Edwin Lau. Check it out! Hai semuanya. Nah, berdasarkan keinginan kalian, hari ini saya akan memasak ikan tenggiri. Oke, jadi menunya adalah otak-otak parape palu marah. Nah, jadi dari Makassar, karena saya juga dari Makassar, saya akan bikin otak-otak versi nyonya, tapi dengan sambal parape dan saus palu marah. Kita bikin dulu sambal otak-otaknya. Nah, saya bikin sambal otak-otak versi nyonya atau versi Melayu. Jadi sambal dengan dagingnya itu bergabung menjadi satu, tidak seperti yang di Indonesia. Kalau di Indonesia sambal dengan otak-otaknya dipisah. Kalau ini digabung menjadi satu. Nah, ini mulai dari bawang-bawangan dulu. Oke, ini masukin ke dalam food processor. Ini agak banyak. Dan saya hanya gunakan bawang merah aja, tidak menggunakan bawang putih. Iris, banyak banget bawang merahnya, Marsha. Iya ya. Wih. Kok otak-otak kok kayak gitu sih? Jadi rasanya lebih manis dan juga spicy atau pedas-pedas. Setelah diiris-iris, masukin, nah ini salah satu kuncinya yaitu cabai kering yang sudah dibuang bijinya, direndam air, terus dicincang kasar. Oke, ini masuk ke sini, nanti di blender sama-sama. Nah, ini kita blender dulu, karena nanti mau yang lain masuk supaya dia ada ruang. Oke? Oke, nah setelah ini kita masukin bahan lainnya. Ini ada serai, aromanya sangat wangi, ya. Terus ini bubuk ketumbar. Nah, ini kemiri, digeprak aja. Oke, udah semua kayak gini, masuk. Oke, ini sepupunya, tapi kita pakai lengkuas aja karena jahe terlalu dominan. Nah, daun jeruk masukin. Nah, ini menambah aroma citrus yang wangi banget, ya. Masukin bubuk kunyit. Ini terasinya setengah aja, ini sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh. Oke, masuk semua di situ. Ini tambahin sekitar 80 ml. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, ini sudah halus. Nah, saya kasih lihat. Nah, teksturnya gini aja. Jadi nggak usah halus-halus banget, karena saya pengen ada tekstur waktu Anda makan. Nah, masukin semuanya ke dalam panci. Itu Miss. Tadi apa lagi sih? Wanginya bisa kecium nggak? Kita tambahin garam 1 sendok teh. Oke, masukin garam. Ingat, ini nanti akan masuk ikan dan udang. Jadi perlu sedikit banyak cita rasa. 1 sendok makan gula. Terus diaduk. Pastikan bumbunya meresap garam dan gulanya. Oke, terus taruh di satu wadah. Nah, ini disaring aja.
aja, taruh di sini, biarkan dia mendingin selagi kita mencincang si ikan dan udangnya. Sekarang kita akan file si ikannya, dibeset tepat di belakang bagian tulangnya. Ya, saya ambil di sini, tulangnya di sini. Oke, masuk pisau di situ. Oh, dilepasin dulu tulangnya. Oh iya. Nanti kita pindahin. Kalau di Indonesia kita gunakan banyak sekali tepung sagu, tapi kalau di sana kekenyalannya dapat dari si ikan dan udangnya. Ikan tenggiri, udang di bagian tengah, tutupin lagi dengan ikan tenggiri. Sekarang dicincang. Dihalusin semuanya. Oh, jadi tenggiri sama udangnya dihalusin. Nah, ini sudah jadi. Lihat, lengket tapi membal. Oke, masukin ke sini. Ini sekarang kita campurkan dengan si bahan, nah bumbunya nih. Bumbunya masuk. Nah, ini udah agak dingin. Kita campurkan. Nah, ini santan, usahain santan kental. Ya, oke. Ini di mix semuanya. Pakai 2 telur ayam. Nah, ini di mix dulu. Nah, supaya semua bahan-bahannya ini masuk. Terus diaduk sampai zat lengketnya keluar. Nah, tes lagi. Oke. Nah, ini bagus teksturnya tepung sagu. Nah, sekali dia sudah masuk, ini teksturnya akan berubah dengan cepat. Tambahin lagi garam sekitar 1 sendok teh. Terus gula, tambahin lagi menjadi sekitar 2 sendok makan. Baru habis ini kita bikin otak-otak lapis. Pertama ambil ikannya, ini kira-kira aja tebalnya, nggak boleh terlalu tipis, nggak boleh juga terlalu tebal. Oke, taruh di bagian paling bawah. Nah, kalau di bagian bawahnya semua sudah ditutupi dengan lapisan ikan, sekarang lapisin dengan lapisan otak-otak, ya. Nah, ini lapisin, kira-kira ketebalannya juga sekitar 1 sampai 2 cm sesuai dengan ketebalan si ikan di bagian bawahnya. Oke. Ini ditebar aja, pastikan nanti dia rata. Oke, ini kalau sudah ditata semuanya, ini kita akan bikin 3 lapis. Ini masukin ke dalam oven, suhunya 180 derajat Celcius, dipanggang 25 menit. Nah, sekarang kita akan bikin sambal parape dulu. Nah, sambal parape itu khas Makassar, warnanya hitam, tapi enak banget rasanya, terutama dengan ikan. Masuk, ini minyak goreng. Nah, masuk. Jadi minyaknya harus tenggelam semua bahan bawang-bawangnya. Bawang bombay, ini bawang merah yang sudah dicincang juga. Garlic, bawang putih, masukin juga semuanya. Semuanya tenggelam. Ini penting banget. Nah, jadi selagi kita menunggu ini, kita bisa bikin saus palu marahnya. Jadi pertama kita bangun cita rasanya dulu. Nah, ini kita tumis sampai aromanya wangi. Nah, bawang putih kita temenin dengan si bawang merah. Ya, jadi bahan dasar supaya rasanya enak adalah bawang merah dan bawang putih. Di sini ada serai, kita ambil 2, terus digeprak aja. Nah, sana. Ya. Dirobek-robek supaya aromanya keluar. Ini sekitar 5 sampai 6 biji. Tangan kanan main, tangan kiri juga main, ya. Di sini kita tambahin kunyit supaya nanti supaya warnanya agak kekuning-kuningan. Nah, di sini saya punya belimbing ulu. Kalau nggak ada, pakai lemon juga bisa. Ini ada tulang dari si ikan tenggiri tadi. Nah, masukin aja. Nah, ini kita masukin air asam jawa. Si belimbing ulu. Nah, tambahin sekarang nih. Biar selagi panas, belimbing ulunya juga bisa mengeluarkan cita rasanya. Yuk, masuk. Seger banget, asem banget pasti nih. Ih, rasanya masih seger asem gitu ya. Ngiler nih pemirsa, pasti ngiler banget nih. Terus tulang-tulangnya juga sudah keluar cita rasanya. Oke, baru kita saring. Nah, yang kita ambil hanya airnya, ya, sari-sarinya. Nah, ambil semua sari-sarinya. Nanti tinggal ditambahin pengental di blender, nanti dia akan berbusa. Oke, tinggalin dulu. Kita bikin sekarang si sambal parapenya. Ini tingkatin panasnya, terus kita masukin kecap manis yang banyak banget.
Masukin ini air asam Jawa, agak asam-asam supaya segar juga. Masukin, ini tergantung dari keinginan Anda mau pedas banget atau enggak. Terus sedikit merica. Ini diaduk, dimasak semuanya sampai semuanya menjadi satu. Nah, ini kita saring. Nah, bedanya sama palu mara, yang kita tidak pakai adalah minyak di bawahnya, yang kita pakai adalah si saringannya. Oke? Jadi yang tersaring itu yang kita pakai. Nah, lihat, itu bersih kan minyaknya, jadi minyaknya kita nggak pakai, itu hanya fasilitas. Ini yang namanya sambal parape. Manis, segar, gurih, cocok banget sama ikan. Nah, sekarang kita ambil ikannya dulu ya. Tuh, jadi ikannya di atasnya sudah terkaramel. Saya akan bikin dulu busa dari si palu mara. Saya kasih lihat caranya ya. Bubuk kaldu ayam, ya, garam sekitar 1 sendok teh, terus sedikit gula 1 sendok. Pastikan semua larutannya, semua cita rasanya menyatu dengan baik, ya. Terus dia harus dilarutin sedikit dengan si cairan yang kita mau bikin busanya. Jadi ini taruh sini. Nah, mirip kayak kita nembak dengan si maizena. Nah, ini diaduk dulu supaya nanti dia tidak bergumpal waktu kita proses, ya. Ini kita masukin sedikit demi sedikit sambil kita aduk dengan hand blender. Nah, pelan-pelan dia akan berbusa banget. Nah, busa inilah yang kita pakai nanti sebagai hiasannya. Ini dibalik, jadi kita mau membuka bagian dalamnya. Nah, oke. Nah, dilepasin. Terus kita iris sesuai dengan bentuk yang kita mau. Nah, oke, ini saya iris. Dot-dot aja. Nah, oke, seperti kayak gitu. Ini yang namanya otak-otak parape palu mara. Marsha, ini dia yang harus kamu buat, otak-otak parape palu mara ya. Cantik sekali presentasinya. Coba Chef jelaskan dulu otak-otak parape palu mara ini apa sih? Oke, jadi Marsha, ini sebenarnya adalah otak-otak ala nyonya atau peranakan, makanya warnanya agak kemerahan. Dilapisi dengan ikan gendara, nanti dipanggang, disajikan dengan sambal parape yang manis, dan juga dengan busa dari kuah palu mara yang asam-asam segar. Sekarang saatnya kamu icipi terlebih dahulu. Dulu, jadi otak-otak gaya baru, nyonya style, ada spicy-spicy-nya, bumbu-bumbunya. Ngomong dong ya, apa rasanya? Terus ada kesan asam-asam dari si busanya kan? Enak banget, Chef. Nah, lagi kalau gitu. Apa yang kamu rasain? Apa ceritain teksturnya, kemudian rasanya. Sausnya itu manis. Terus juga dari Palu mara itu ada kesan asam-asam. seger gitu, asam gimana ya? Terus pakai beetroot ini menurut aku juga jadi lengkap lah semua rasanya. Oke, secara keseluruhan apa yang kamu rasakan, kamu gambarkan, kasih tahu sama pemirsa. Makan lagi. I like. Aku suka banget. Kamu suka ya? Oke, sip. Aku suka banget. Yakin bisa coba bikin sama seperti apa yang dibuat sama Chef Edwin Lau? Ya bisa lah. Oh, Masa oke, enggak? coba.
Nonjok ya. Awalnya udah langsung. Jadi nonjok banget rasanya ya. Asamnya, segernya udah langsung mukul di awal. Otak-otaknya sama parapenya juga rasanya pas banget. Mereka kawin jadi satu kesatuan. Menurut aku semuanya semua rasa tuh kayak ada tapi bercampur terus kayak Yes. Oke, Marsha, sekarang kita akan kasih kamu kesempatan ya untuk membuat masakan yang sama persis rasanya dari apa yang dibuat oleh Chef Edwin Lau. Kamu siap ya? Oke, Marsha Arwan, kita ucapkan selamat datang dalam Mendadak Chef. Bisa nggak lo? ya bisa lah, masa enggak? Let's go! Marsha Arwan, silakan, kamu masih ingat apa yang harus pertama kamu lakukan? Ini sama ini. Iya. Oh, sangat ahli sekali. Gila kan? Wow. Supaya jarimu nggak putus, taruh di atas. Di. Gini kan? Nah, kalau kamu taruh di samping lama-lama benar-benar putus jarimu. Oh, iya benar. Oke? Dari awal harus langkahnya benar semua. Jangan jorok, jangan berantakan, semuanya rapi, kerjanya cepat. Lebih cepat. Nah, terus. Dikit lagi. Yuk, masukin. Udah nggak apa-apa. Nanti digiling lagi. Yuk, jangan jatuh-jatuh, rapi semuanya. Oke, bawang sudah masuk. Berikutnya Marsha Arwan, apa yang ingin kamu tambahkan ke food processor? Nggak bisa nangis dulu ya? Nggak boleh, kamu nggak boleh nangis. Aku pikir nggak mau diiris-iris dulu. Enggak. Wow, langsung di food processor, nggak pakai minyak dulu ya? Enggak. Dan makanya tadi nggak dengerin sih. Wow, lama ya. Wow, udah halus-halus. Jangan digiling terus, nanti bawahnya halus, yang atasnya enggak. Kenapa kamu buang? Sorry. Ambil semuanya, tidak ada satupun yang tidak masuk ke dalam food processor. Ambil semuanya, ayo rapihin. Itu apa lagi yang kamu masukkan urusan? Ini apa ini? Ini gula. Gula. Cobain. Yes, itu gurih sekali. Apa rasanya? Gimana Manis rasanya? nggak? Manis. Terasi, I like it. Yes. Sejak kapan terasi manis ya? Oke, bagus. Ini bagus. Oh my god, banyak banget dimasukinnya. Oh, ini apa ya? Ini jahe. Bukan. Lengkuas. Lengkuas. Iya, lengkuas. Dipotong-potong. Kemiri biasa diapain? Nah, geprek, ayo. Itu tahu pakai Nah. nanya. Ayo, geprek, masukin langsung ke situ. Ayo, cepet dong, cepet. Marsha, ayo. Oke, minyak mulai masuk. Saking rapatnya dia tidak bisa melihat sepertiga itu segimana ya. Iya lagi. Sampai halus kan, Chef? Iya benar. Oh, gimana Chef dengan minyaknya? Apakah sudah cukup atau? Nanti Rian, kita lihat waktu dimasak. Biasanya kalau kelebihan minyak apa? Berminyak. Keluar semuanya. Wow. Aromanya kuat sekali ya. Yes. Ambil ininya, keluarin. Oh. Ayo, selagi kamu ini, ayo, ikannya harus diapain? Pikir tadi, saya ngapain ikannya? Sambil diaduk, sambil kamu file, sambil kamu aduk-aduk. Ayo, terus. Daripada ini lama jadinya. Ayo, Mohon cepat. maaf. Emang bisa pilih ikan sambil ngaduk? Bisa dong, tadi saya bisa kok. Karena nanti habis ini dia akan bikin 2 saus, jadi harus latihan. Oke, aku bantuin aduk ya. Yang buang adalah tulangnya. Terus. Sebelumnya kamu pernah pilih ikan nggak? Oke, Marsha inget ya, kamu yang ambil keputusan itu sampai kapan dimasak. Oke? Oh gitu. Jadi lihat ke sana, lihat ke sini. Tambahin itu, Kak. Apa? Oke, mau nambahin Ayo, apa? Tambahin apa? Seberapa Yes. banyak? 2 sendok makan. Satu. Oke. Wow, yes. Yes, banyak banget ya. Ya, cepet. Tuang semuanya. Ini bumbu kamu pecah ini namanya. Itu perbedaan otak-otak dengan bakso ya. Otak-otak masih ada tekstur yang kalau digigit masih ada rasa teksturnya berasa berbeda. Cincangnya bener, ngaduknya juga harus bener. Panik banget, berarti panik banget. Harus cincang yang halus karena ketika Nggak halus kan, Chef? Semi kasar. Semi ya. kasar tuh, dengerin makanya. Cukup, Chef? Oke, terserah dia. Ayo, kalau kamu yakin cukup, Yes. kamu mix. Masih ingat kan cara mixnya? Ingat. Oke, semuanya. Ayo, masuk kita bikin sandwich. Tekan lagi.
Oke, terus selanjutnya apa? Nah, masuk ke atas. Oh, harus seperti itu ya? Selanjutnya, Nggak pernah dengerin sih. kemudian lipat. Terus cincang lagi. Ayo. Jadi ini cara mencampur lebih cepat. Oh, masih dicincang lagi ya? Nah, kalau kamu lihat, zat rekatnya si udang itu mulai masuk ke ikan. Oke, nah itu udah nempel di pisau semuanya berarti udah. Oke. Tenggiri udang sudah masuk. Berikutnya apa lagi, Marsha? Ayo, taruh setengah, kamu aduk dulu. Nah, itu kuncinya di sini. Nah, aduk. Pelan-pelan aduk sampai dia masuk semua bumbu-bumbunya. Oke, Ya. ayo, nah, ayo masukin. Masukin. Oke, Oke. aduk. Nah, sekarang kamu harus aduk sekuat tenaga, cepat, supaya si telur yang tidak dikocok itu juga jadi larut sempurna. Pasti larut sempurna. Coba mau aku bantu? Mau aku bantu? Kenapa Selesai, baru baru sekarang dibantu. udah selesai? Saya cuma nawarin kok. Oke, nampaknya Coba, udah sekali cukup lagi, sekali bagus. lagi. Coba, yuk. Coba, apakah... Nah, lama ya. Wow, luar biasa. Aduh, terharu banget mau nangis Nangisnya lagi ya. kenapa sekarang sih? Kenapa tadi? Oke, Harusnya belum sekarang selesai. Ini kamu iris-iris, Oke, kamu gindara. bentuk di sini ya. Kalau gindara ini bisa diganti dengan ikan apa, Chef? Apapun ikan yang berwarna putih supaya gradasi warnanya kelihatan. Apapun yang berwarna putih. Ikan apa yang dagingnya berwarna putih? Ikan kue, ikan kakap, ya, bisa ikan kembung, misalnya itu juga agak sedikit putih. Wah, gindaranya sudah diiris-iris. Berikutnya apa yang harus kamu lakukan? Masukin ke sini. Ah. Supaya nanti di oven ya, Chef ya. Nah, ingat, bagian bawah paling penting. Ayo, lapisin sehingga sama tingginya semuanya. Wow, udah jadi Oke. nih otak-otaknya, tinggal Udah diapain jadi. lagi? Tinggal dimasukin oven. Oke, berapa lama disimpan di dalam oven? Oke, 25 menit. Selagi kita nunggu, kamu buat saus palomara sama si sambal parape. Kamu Oke? siap untuk membuat sambalnya? Masih belum selesai. Oke, yuk masak. Perjuangan kita. Ayo, Gasi-gasi. selanjutnya kamu harus tumis. Oke, sebentar, Chef. Oke, ambil dulu bahan-bahan yang kamu mau. Ayo. Oke, apa aja yang mau ditumis, Marsha? Bawang bombay, Aha. bawang putih, bawang merah. Masuk. Iya, wow. Berapa banyak? Wow, mau numis apa ngerebus nih? Enggak, soalnya biar mendelep. Mendelep. Biar apa sih? Delep apa itu? Biar tenggelam. Gosong dan semuanya matang rata adalah dia direndam dengan minyak. Oh. Digoreng sebenarnya. Digoreng sampai karamelisasi dengan panas sedang. Sampai manis alaminya keluar. Oke. Semua jenis bawang-bawangan ya? Iya. Jadi jangan takut dengan banyaknya minyak karena nanti akan disaring. Kita ambil ampasnya. Iya. Selagi kamu diaduk, biarkan dia nanti matang dengan sendirinya. Yang penting ini suhunya naik dulu, sudah mendidih. Kecilkan api, kamu lanjut ke saus palomara. Oke, Chef. Kayak minyaknya berapa banyak ya? Minyak itu atau minyak ini? Ini aja udah. Oke, ditumis. Walaupun belum panas ya minyaknya, Chef? Sudah. Ayo. Oke, bawang merah, kemudian bawang putih diiris. Takin. Oke, ayo diaduk-aduk. Jangan sampai ada yang gosong, ada yang enggak. Itu namanya Ayo. apa ya? Apa ya? Lagi mikir ya? Iris dulu. Cepet ini nih, udah mulai gosong nih. Ini juga belum diaduk sama sekali. Ayo cepat, satu-satu Marsha, satu-satu. Aku nggak bisa, Chef. Bisa diiris. Nah, ayo diaduk. Yang bagian kanan juga diaduk. Supaya keluar aromanya diapain? Ya dirobek-robek, masukin berapa pieces. Itu tulangnya jangan. Tulang nggak apa-apa, masukin aja. Nanti juga disaring juga. Gimana nih? Nggak bisa ngobrol Berapa? Ini kurang bagi saya Iya, nih. sebentar. Tadi berapa? Aduh, Berapa biji? Ayo under berapa pressure lembar? gini. Pak, pikirin dulu. Setelah ini masuknya Ini jangan sampai lengket ya di bawahnya ya. Iya, enggak. wangi Kalau banget. gosong juga nanti nggak enak aromanya. Marsha, Oke, aduk. masih ada air asam Ini Jawa terlalu nih. panas. Ya, tambahin dulu Itu apa namanya ya? kunyit. Nyit. Oke, Ayo, cabai terus. merah, rawit Iris ya. aja kasar nggak masalah, kan nanti juga disaring. Ini nih.
Jadi basicnya palu mara itu dia pakai ikan bandeng sebenarnya. Jadi kuahnya akan banyak sekali dan kuahnya terkenal pakai air asam Jawa. Oke. Jadi supaya kamu bisa nebak berapa banyak yang akan dimasukkan. 7, 6. Oh. Ayo, masak itu butuh kesabaran. Ya Karena butuh kesabaran, tapi dari tadi diburu-buruin gimana tuh, memang Chef? harus buru-buru mau nggak mau ini. Kalau ini semuanya kan Kalau gosong. aku jadi kamu, kalau chef bilang masak butuh kesabaran ya, lu yang sabar gitu Iya, dong. dia nggak sabaran nih. Ayo yang ini, yang ini, yang ini, Iya. yang ini, yang ini. Udah cukup. Ayo masukin. Apalagi pikir, masukin aduk dulu supaya bahan bumbunya meresap. Resap ya. Supaya apa tulang ikan? Tulang ini kita bikin kaldu Nanti sebenarnya. kaldunya, Nah, ya kan ya biar kaldu. yang dia bilang kan ininya. Oh, udah mulai pintar kamu ya. Oke, aduk dulu. Tingkatkan panas, kita akan bikin kaldu. Ini makan pakai nasi juga enak ya chef ya, tulang ikan. Tuh, Miskin banget sih lu. Kagak ada dagingnya. Enggak, tapi ada tulang jambal loh. ini nggak apa-apa chef segini. Ya kan? Gak apa-apa, Tulang kamu mau jambal masukin enak kaldu. tuh. Mau masukin air, ayo. Masukin air memang harus ngerebus. Ayo, lihat komposisi dari airnya. Ya, Jangan tulang, jangan bijinya masuk ya, bijinya tahan. Ayo, dimasukin seberapa semua banyak? ya? Sambil diaduk, sambil diaduk, sambil diaduk. Jangan sampai dia kena bagian bawahnya semuanya, nanti lengket. Nah, beberapa cubitan. Selanjutnya, namanya juga sambal, Ya. cabai rawit. Wih, cabai rawitnya ini berapa banyak chef yang dimasukkan? Paling sekitar 5-6. Oke, pelan-pelan. Nah, minyaknya bersih tuh. Minyaknya bersih. Bisa dipakai lagi di minyaknya chef? Bisa, bisa. Kita pakai bagian ininya, yang minyaknya ada. Oke, taruh di sini. Kan dia bilang kuahnya aja. Iya pakai nasi hangat ya. Udah, tuang semuanya, tuang. Ini pasti asem banget nih. Wah. Berapa banyak kamu masukin? 1 sendok teh. Oke, nanti kamu coba ya. Oke, Iya. selanjutnya apa? Wow. Aromanya. Kejepit ya. Iya. Kalau yakinnya udah, angkat tangan kamu, nggak boleh sentuh piring lagi. Sudah? Udah. Pemirsa, Oke. ini dia otak-otak Parape Palu Mara buatan Marsha Arua. Wow. Jadi ini aku platingnya seperti lambang infinity. Jadi menandakan kalau siapapun bisa masak tak terbatas gitu ya kan. Terus udah gitu tadi kan biasanya kita kalau lihat otak-otak tuh bentuknya ya udah gitu aja. Tapi bisa di elevate dishnya jadi lebih cantik Oke, gitu ya. loh. Bisa dibikin apa aja. Itu pembelaan kamu ya? Itu emang filosofi. Oh, filosofi, Makanya oke. aku bikin platingnya kayak gini. Oh, oke. Chef Edwin Lau, bagaimana secara penampilan? Saya penasaran dengan rasanya. Penampilannya pensiunan supermodel, rasanya supermodel dunia. Wow, benar kuat. Cuma nggak percaya sih tadi. Entah di mana terasinya mungkin melayang di udara, tapi rasanya kuat, enak, tapi balance, seimbang. Oke, bandingin sama saya punya ya. Tadi masih ingat kan? Rasanya sekarang kamu punya. Seperti apa ya, burger gitu ya. Jadi ada lapisan-lapisannya, ada otak-otak, ada gendaranya.
itu tuh udah gurih, terus ditambahin ini kan ada manisnya. Terus pakai ini juga enak. Oke. Sama sausnya juga enak. Jadi kamu puas dengan masakan kamu? Puas dong. Luar biasa Marsha Arwan ya. Tapi saya boleh coba juga ya? Boleh dong. Siapa tahu lidah saya berbeda ya, Chef? Masih ada amisnya ya? Enak banget. Suka nggak percaya. Wah, aku nggak nyangka ternyata enak banget loh. Marsha Arwan, Emang tangan gue tuh bawa hoki. Ya. enak banget. Yang kurang bagi saya adalah busa dari palu maranya itu aja. Butuh rasa kecut supaya balance rasa manis dan gurihnya. Udahlah, dengan bangga you earn this, oke? Asik. Kamu layak dapetin ini, makanan kamu enak, sekalipun susah kamu bisa. Luar biasa. Luar biasa Marsha Arwan. Terima kasih banyak sudah mampir ke Mendadak Chef. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah. Kalau Marsha Arwan aja bisa bikin enak banget, apalagi pemirsa di rumah ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mendadak Chef. Jangan lupa untuk selalu kembali lagi setiap hari Sabtu jam 8:45 pagi hanya di Trans 7. Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Ya bisa lah, masa enggak? Bye-bye.